Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di part 2 tentang modul ajan intrakurikuler dengan topik binatang ciptaan Allah. Hai sahabat Paut seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Ketemu lagi dengan kami TKSIT Asrafus Soleh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan lanjutan dari modul ajan intrakurikuler dengan topik binatang ciptaan Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang lanjutan modul ajan, yaitu mengenai kalimat invitasi, peta konsep, dan curah ide kegiatan. Selanjutnya, kalimat invitasi untuk minggu ke-12. Yang pertama, serunya menyusun huruf dari kata telur bebek, telur asin, telur biru, dan donat bebek. Kemudian, hitung jumlah hurufnya dan sebutkan warna hurufnya. Yang kedua, hebatnya aku bisa menulis kata telur bebek, telur asin, telur biru, dan donat bebek. Yang ketiga, telitinya aku menyortir gambar bebek sesuai posisi. Yang keempat, aku tahu proses perkembangbiakan bebek. Yang kelima, serunya menggambar bebek dengan bermacam-macam media. Yang keenam, coba kita hitung ada berapa telur asin di dalam wadah, lalu tunjukkan angkanya. Di sini kita akan mengajarkan konsep penjumlahan. Jadi wadahnya ada dua, misalnya wadah pertama isinya telur bebek ada 3, wadah kedua isi telur bebeknya ada 5. Kemudian anak disuruh menjumlahkan antara wadah pertama ditambah wadah kedua, jadi ada berapa telurnya. Jadi 3 telur ditambah 5 telur. Jadi wadah pertama dan kedua ada 8 telur bebek. Nomor 7, kerennya buku ceritaku tentang bebek. Yang ke-8, serunya menjiplak dan berkreasi membuat gambar bebek. Kalimat invitasi untuk minggu ke-13. Yang pertama, serunya menyusun huruf dari kata kupu-kupu, kepompong lonjong, telur bulat, ulat hijau, kemudian hitung jumlah hurufnya dan sebutkan warna hurufnya. Yang kedua, aku bisa menulis kata dan mengenal bentuknya. Kupu-kupu, kepompong lonjong, telur bulat, ulat hijau dengan berbagai media. Yang ketiga, aku bisa mengurutkan pola proses perkembangbiakan kupu-kupu. Yang keempat, serunya membuat bentuk kupu-kupu dengan bermacam-macam media. Yang kelima, kerennya buku ceritaku tentang kupu-kupu. Yang keenam, indahnya warna-warni kupu-kupu rencianku. Yang ketujuh, bagusnya usap abur kupu-kupu buatanku. Yang kedelapan, hebatnya aku bisa mengurutkan proses perkembangbiakan kupu-kupu. Kalimat invitasi untuk minggu ke-14. Yang pertama, coba kita hitung ada berapa ikan di dalam wadah. Lalu tunjukkan angkanya. Di sini sama seperti minggu ke-13, yaitu dengan konsep penjumlahan. Jadi ada 2 wadah. Yang wadah pertama gambar ikannya ada berapa, wadah kedua ada berapa. Kemudian anak disuruh menjumlahkan. Yang kedua, serunya menyusun kata ikan mas, ikan nemo, ikan cupang, ikan lele. Lalu menghitung jumlah dan warna hurufnya. Yang ketiga, serunya menganyam gambar ikan dengan beraneka media. Yang keempat, serunya membuat buku cerita tentang ikan. Yang kelima, hebatnya aku bisa menyebutkan kata ikan mas, ikan nemo, ikan cupang, ikan lele, ikan doi, dan menuliskannya. Yang keenam, aku bisa mengurutkan bentuk dari yang terbesar sampai terkecil. Yang ketujuh, kolase gambar ikan dengan berbagai media. Yang kedelapan, serunya menjahit bentuk gambar ikan. Kalimat invitasi untuk minggu ke-15. Yang pertama, serunya membuat kandang sapi dengan balok, lego, dan juga bahan alam dan lepasan. Yang kedua, hebatnya aku bisa menyusun puzzle sapi. Yang ketiga, serunya berkreasi membuat topi bentuk sapi.
Yang keempat, serunya menyusun kata daging sapi, susu sapi, kulit sapi, keju asin, kerupuk kulit, lalu menghitung jumlah huruf dan tunjukkan angkanya. Yang kelima, aku bisa membilang dengan bahan alam dan lepasan, konsep penjumlahan. Yang keenam, serunya membuat buku cerita tentang sapi. Yang ketujuh, telitinya aku menyortir gambar sapi sesuai posisi. Yang kedelapan, aku bisa menggambar sapi dengan berbagai media. Selanjutnya, kalimat invitasi untuk minggu ke-16. Yang pertama, kerennya wayang dan boneka jaib berbagai macam binatang. Yang kedua, hebatnya aku bisa mengelompokkan binatang sesuai jumlah kakinya dan membedakan binatang sesuai tempat hidupnya. Yang ketiga, aku bisa menghitung jumlah binatang dalam kandang. Yang keempat, serunya mencocok gambar binatang, kemudian menuliskan namanya. Yang kelima, ayo bantu aku mencari jalan menuju kandang, atau tempat hidup, atau tempat mencari makan. Yang keenam, membentuk binatang dari berbagai media. Yang ketujuh, aku tahu nama binatang dan dapat menuliskannya. Yang kedelapan, hebatnya aku bisa membuat kebun binatang, peternakan dengan media balok dan Lego. Selanjutnya yaitu contoh cerita. Kupu-kupu berhati mulia oleh Aditya Pratama. Pada suatu hari yang cerah, seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa melihat taman yang indah. Sang semut menyapa binatang-binatang di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Semut itu mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jeleknya nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat di mana ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa dirinya binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan-jalan di taman. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur itu membuat semut tergelincir dan terjatuh ke dalam genangan lumpur tersebut. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur. Dia berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku hampir tenggelam. Tolong, tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting dan mengurungkannya ke tempat yang aman. Sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu yang baik hati karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Peta konsep untuk topik binatang ciptaan Allah. Topik kali ini akan kami bagi dalam 5 minggu. Untuk minggu pertama, kita akan membahas tentang bebek. Minggu kedua, kupu-kupu. Minggu ketiga, ikan. Dan minggu keempat, sapi. Kemudian di minggu kelima, kita akan membahas aneka binatang. Untuk bebek, subtopiknya yaitu bagian tubuh, makanan, cara merawatnya, dan manfaatnya. Untuk bagian tubuhnya ada mata, paruh, bulu, sayap, ekor, perut, dan kaki. Untuk makanannya ada padi, sorghum, dedak, bekatul, tepung ikan, pung. Kemudian manfaatnya dapat dimanfaatkan di antara telur, daging, dan bulunya. Yang kedua, kupu-kupu. Kupu-kupu dengan subtopik bagian tubuh, proses metamorfosis, manfaat, dan makanan. Bagian tubuhnya
Ada antena, mata, belalai, kaki pendek, kaki panjang, dada, perut, sayap atas, dan sayap bawah. Untuk proses metamorfosis ada telur, kepompong, kupu-kupu. Manfaatnya yaitu untuk penyerbukan tanaman. Makanannya ada nektar dan sari kembang. Kemudian untuk ikan, subtopiknya yaitu macam-macam ikan, bagian tubuh ikan, makanan ikan, dan cara merawat ikan. Macam-macam ikan, ada ikan yang biasa dikonsumsi dan ikan hias. Misalnya, ikan yang biasa dikonsumsi ada ikan lele, ikan mas, ikan mujair atau nila, ikan gurame, ikan bawal, ikan patin, ikan kembung, ikan salmon, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan teri, ikan kakap, dan ikan tongkol. Kemudian ada ikan hias, yaitu diantaranya ikan cupang, ikan gupi, ikan mas koki, ikan arowana, ikan lohan, ikan koi. Kemudian bagian tubuh ikan ada mata, sisi, sirip, ekor, dan insang. Kemudian makanan ikan ada jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, dan artemia. Selanjutnya sapi. Ada bagian tubuh, makanan, cara merawat, dan manfaatnya. Yang pertama bagian tubuh ada mata, telinga, mulut, badan, kaki, dan ekor. Makanannya rumput dan dedaunan. Manfaatnya dari dagingnya, susunya, maupun kulitnya. Selanjutnya yaitu aneka binatang. Subtopiknya yang akan kami bahas yaitu binatang berkaki 2, binatang berkaki 4, dan binatang berdasarkan makanan. Kemudian binatang berdasarkan perkembangbiakan. Binatang berkaki 2 diantaranya ayam, bebek, angsa, dan kanguru. Binatang berkaki 4 diantaranya kucing, anjing, sapi, kambing, dan gajah. Binatang berdasarkan makanannya ada pemakan tumbuhan, ada pemakan daging, dan ada pemakan segalanya. Kemudian binatang berdasarkan pengembangbiakan ada yang bertelur dan beranak. Setelah cerita dari gambar atau video dipahami dan ditemukan hal-hal yang dapat dieksplorasi bersama siswa melalui cerita ini, maka dapat dilakukan curah ide kegiatan yang bisa dijadikan pilihan sebelum ditentukan kegiatan mana yang sekiranya paling memenuhi kebutuhan siswa. Curah ide kegiatan berisi jenis-jenis kegiatan yang bisa dikembangkan dari peta konsep. Yang pertama, kegiatan pembuka, yaitu menonton dan mengamati video tentang topik binatang ciptaan Allah. Kemudian, tanya jawab berkaitan dengan topik binatang ciptaan Allah. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu berbagai macam kegiatan pra-literasi, berbagai macam kegiatan pra-matematika, berbagai macam kegiatan sains, teknologi, rekayasa, dan seni, berbagai macam kegiatan motorik halus, berbagai macam kegiatan motorik kasar, berbagai macam kegiatan eksplorasi dan eksperimen, berkreasi, kemudian kegiatan kemis nyunda, diantaranya bahasa Sunda sederhana, permainan, lagu, dan tari, serta alat musik Sunda. Selanjutnya yaitu kegiatan Jumat Mubarak. Demikian contoh modul ajar dengan topik binatang ciptaan Allah. Semoga menginspirasi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya lebih banyak yang memanfaatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.